Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memaparkan sedikit berbagi praktik baik mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, di sini ada beberapa budaya positif yang melatar belakangi budaya positif, yaitu dari yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita semua dewan guru, Bapak Ibu guru itu tugasnya kalau menurut Kak Hadi itu hanya sebagai menuntun atau hanya melayani peserta didik. Jadi untuk anak itu kan sudah memiliki kodratnya masing-masing dari bawaan mereka masing-masing. Jadi kita hanya menuntun ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Kemudian di sini tujuan budaya positif yaitu dengan meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid dalam berpendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi di sini tujuan utamanya yaitu membuat percaya diri peserta didik yang tidak melulu ditetapkan oleh guru. Kan kalau zaman dahulu guru itu anak harus seperti ini, manut dengan dewan guru. Nah, kalau sekarang peserta didik atau murid itu bisa menentukan keinginannya asal itu dengan tujuan positif. Kemudian budaya positif di sini ada tercermin dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita amalkan setiap hari di kelas masing-masing, yaitu yang pertama ada nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu implementasi budaya positif di sekolah. Di sini kita menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, pasti kita di setiap kelas kan mempunyai poster yang kita harapkan siswa kita, peserta didik kita itu dapat menerapkan 5S tersebut, yaitu yang pertama salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Kemudian santunnya bersalaman dengan guru pada kegiatan duduk pagi, kegiatan buka bersama, senam bersama, dan literasi sekolah. Kalau kita di sini itu kan literasi sekolah dengan membaca Quran juz amma atau Iqra 15 menit sebelum belajar, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada implementasi budaya positif di sekolah. Yang pertama ada keyakinan kelas yang bersifat abstrak, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini kita sebelumnya juga sudah membahas apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kita, Bapak Ibu serta peserta didik di kelas yakini agar dapat merubah peserta didik itu di kelasnya masing-masing punya keyakinan yang baik. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Kan kita sudah melaksanakan semua ya Bapak Ibu, sudah membuatnya juga sudah. Jadi di sini juga dibuat dengan pernyataan-pernyataan universal yang umum, yang tidak negatif kesannya, begitu ya Bapak Ibu. Di sini dibuat dalam bentuk positif. Jadi hilangkan kata jangan, hilangkan kata tidak boleh, gitu. Jadi langsung menjurus ke hal-hal yang positifnya. Kalau biasanya kan jangan membuang sampah sembarangan, diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh datang terlambat, jadi diganti datang tepat waktu. Seperti itu. Budayakan kita mengucapkan kalimat positif kepada anak-anak agar anak-anak juga meneladani apa yang kita laksanakan atau yang kita ucapkan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman dan penghargaan.
memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Di sini sering kita lakukan ya Bapak Ibu, kita selalu memberikan penghargaan berupa penghargaan ini juga bukan berupa barang ya Bapak Ibu, ucapan selamat ya atau ucapan-ucapan yang menyemangati mereka itu juga penghargaan bagi peserta didik. Kemudian di sini ada hukuman, memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Dan sanksi di sini juga sebaiknya jangan berupa tindakan yang menyalakai murid atau membebani murid. Kalau kita memberikan sanksi, berikanlah sanksi-sanksi yang baik, dalam arti sanksi kok baik gitu ya. Tapi di sini kita terapkan sanksi yang mengarahkan ke pendidikan. Misalkan mereka tidak membuang sampah pada tempatnya. Kita suruh nih anak-anak, misalkan si Clara membuang sampah sembarangan. Kita berikan sanksi dia, misalkan membuang kotak sampah itu ke tempat sampah yang lebih besar. Itu kan sanksi. Atau datang terlambat, mereka disuruh membaca Pancasila, menghafalkan rukun iman, seperti itu. Itu kan sanksi ke arah ke pendidikan, bukan ke fisik. Misalkan datang terlambat disuruh hormat ke bendera, itu kan memberatkan murid ya Bapak Ibu. Jadi sanksi di sini tetap harus ke arah yang positif. Kemudian di sini ada restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi sendiri itu apa ya? Seperti itu. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini arti restitusi sendiri adalah yaitu tadi menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahannya sendiri dengan cara yang baik. Biasanya kita kan kalau ada terlambat, ada yang suka marah-marah gitu ya Bu. Sebelumnya saya juga melakukan hal seperti itu sebelum saya mengenal restitusi. Tapi di sini setelah saya mengenal restitusi ini, mencoba untuk memperbaiki. Nah, di sini kenapa saya ingin membagikan praktik baik yang sudah saya dapatkan kepada Bapak Ibu, guna untuk menerapkan ini lebih baik daripada yang lalu kalau menurut saya setelah saya belajar. Di sini sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah melihat saya memanggil siswa ke kantor, menanyai seperti yang kemarin itu ada Bian, ada Vicky kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Saya menanyai kenapa sih melakukan kesalahan itu. Nah, itu adalah salah satu contoh restitusi kepada murid. Jadi di sini cara yang baik atau merubah karakter siswa yang lebih baik dengan cara restitusi atau segitiga restitusi bisa disebutnya. Selanjutnya, nah di sini selain kita menggunakan segitiga restitusi untuk merubah perilaku murid yang lebih baik, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita nanti pilih mana nih yang sesuai dengan kita ya, mana ya yang baik untuk kita nantinya. Begitu. Di sini ada yang pertama penghubung, kemudian pembuat rasa bersalah sebagai teman, dan pemantau, kemudian manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai dewan guru. Yang pertama yaitu penghukum. Di sini guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, sebagai contoh ya Bu, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu salah. Kan misal biasanya kita gunakan ya, kamu ini selalu salah loh, tidak mengerjakan PR, besok kamu saya hukum ya, tadi mengelilingi lapangan 5 kali. Nah, itu salah satu contoh posisi kontrol penghukum. Jadi
bereskan. Jadi kita menganggap murid itu sebagai teman. Kayak cara ngobrol, cara berperilaku di kelas. Ini bisa dikatakan baik untuk kita dan murid, kita pendekatan dengan murid. Tapi ada sisi negatifnya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ini, pasti siswa-siswi kita akan melunjak, gitu ya Bapak Ibu. Akan pelek deh kalau bahasa saya. Pasti itu terjadi. Itu juga yang terjadi dengan saya. Gitu. Menurut saya banyak siswa-siswi yang pelek deh, gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini sebenarnya juga bagus. Ya cuma itu ada sisi negatifnya. Kemudian ada posisi kontrol yang selanjutnya pemantau. Pemantau ini lebih ke kita sebagai guru memantau kelakuan siswa dengan contoh sanksi atau konsekuensinya apa yang telah kamu lakukan. Kita mantau, misalkan ya ada laporan, Bu, si A, si B berantem, ada laporan di kelas. Terus kita kan tanya sama si yang berantem, kamu tadi melakukan apa? Gitu. Kita hanya memantau dari kejauhan tanpa menyaksikan langsung. Begitu. Kita hanya memantau, oh si anak itu nakal nih di sana berantem sama temannya. Oh si anak itu membuang sampah sembarangan. Kemudian, oh si anak itu tidak melakukan apa yang saya suruh. Kan banyak ya Bapak Ibu nyuruh nih anak piket. Setelah disuruh, ternyata mereka nggak piket, tahu nyelintut kemana-mana, nyumput gitu ya Bapak Ibu. Kan itu kita sebagai pemantau. Oh ternyata memang anak itu tidak mendengarkan yang saya sampaikan. Nah itu namanya posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir posisi kontrol manajer. Di sini sebagai contoh apa yang kita yakini dalam kurung kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Ini juga sama, kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini adalah salah satu contoh perkataan yang kita ucapkan saat posisi kontrol kita sebagai manajer. Dalam bukan manajer yang di kantor-kantor ya Bapak Ibu, hanya posisi kita. Oh, kalau misalkan kita menanyakan seperti ini, ada anak yang datang terlambat, kita sudah membuat kesepakatan kelas, dan di situ tertulis datang tepat waktu. Pasti kan kita menanyakan ke anak, kenapa kamu tidak mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Kan kebanyakan seperti itu ya. Lalu kenapa? Nah, kenapa datang terlambat? Nah, ini adalah posisi manajer. Dan ini adalah posisi kita sebagai guru yang positif. Dalam budaya positif sekolah ini yang harusnya kita pakai. Dan saya sendiri pun belum bisa melakukannya ya. Ya, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan budaya positif untuk sekolah kita. Selanjutnya saya akan menampilkan sedikit pengaplikasian segitiga restitusi yang sudah saya
Ya, kita lanjut ya. Uji tidak melarang dia main HP, boleh main HP, tapi harus bisa membagi waktu. Waktunya belajar dia belajar, waktunya main HP dia main HP, waktunya istirahat dia istirahat. Paham ya dia? Besok jangan ulang lagi ya. Dah. sedikit budaya yang negatif begitu ya Bapak Ibu, ada datang terlambat dan di sini ada perkelahian atau berantem antar teman. Di sini mengapa kita harus menggunakan segitiga restitusi? Karena segitiga restitusi inilah yang dianggap perlu kita lakukan untuk sekarang menerapkan budaya positif. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kita menanyai kenapa dia bisa melakukan hal tersebut, terus memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan itu benar atau salah? Pasti sedikit video yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan segitiga restitusi, yaitu dengan menggunakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini kita tanya dulu kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian tindakan yang salah, memvalidasi. Kita tanya apakah yang dilakukan itu tindakan yang salah atau yang buruk, begitu kan pasti kita menanyakan. Seperti yang saya tanyakan ke video yang sudah ditampilkan. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah mereka menyadari kalau itu salah, baru kita yakinkan kalau memang itu
Nah, dari yang saya sampaikan tadi mengenai penerapan praktik baik tentang budaya positif, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai hal tersebut? Satu aja kasih. Ya, silakan Pak. Jika terjadi perundungan antar siswa, bagaimana sikap atau tindakan kita supaya siswa itu menyadari kesalahan tersebut, bahwa perbuatan itu tidak baik atau buruk? Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Ya, seperti yang sudah saya tampilkan di situ tadi ada contoh siswa yang lagi bertengkar saat melaksanakan tugasnya. Nah, di situ sama dengan contoh perundungan tadi atau perbuatan yang negatif. Kita menggunakan ini Pak, kita mencoba atau kita laksanakan kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama, kita panggil anaknya. Jangan kita panggil atau kita marahi anak itu di tempat umum. Nah, kan biasanya kalau saya sebelum mempelajari ini, saya juga sama. Pasti ada yang salah dihukum atau dimarahi di tempat itu juga. Tapi di sini budaya positif yang harus kita lakukan yaitu memanggil mereka ke kantor, ke tempat BK kalau ada, atau ke kantor kepala sekolah. Kita dudukkan anak tersebut lalu kita tanyakan, mengapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, pasti kan mereka tanya, pasti mereka jawab, saya tuh diginiin loh Pak, saya tuh dipukul sama dia, jadi saya melawan misalkan. Nah, jadi kita tekankan, kita validasi, kita tanya, kalau kalian melakukan hal tersebut, apakah kegiatan itu dibenarkan? Apa kegiatan itu benar? Gitu. Kita tanyakan dulu. Jadi kita maksudnya kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu, valid gak nih, salah gak nih, gitu kan ya. Nah, setelah mereka mengakui kesalahannya, oh iya ya, saya salah nih melakukan hal yang seperti ini, baru kita yakinkan, kita tanyakan keyakinannya. Kita kembalikan ke keyakinan kelas masing-masing. Pasti kan di kelas ada itu bukan dilarang, anti bullying gitu. Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kan kalian sudah membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Apakah ada atau apakah benar perundungan atau tindakan kalian itu benar? Kan pasti gitu. Kita yakinkan. Kalau salah, baru kita yakinkan kalau memang itu salah. Jadi bagaimana untuk merubahnya? Nah, pasti mereka akan menjawab, iya Pak, saya akan merubah ke yang lebih baik atau tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Bisa dipahami ya Pak? Ya. Terima kasih. Itulah tadi praktik baik yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan ke depannya untuk sekolahan kita agar lebih baik. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hari ini. Dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.